Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara seiman. Apa kabar saudara pada pagi hari ini? Saya percaya dan yakin kita semua sehat, kita semua diberkati, kita semua dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus yang selalu baik dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kami percaya dan yakin bahwa penaungan Tuhan dan protection daripada Jesus Christ selalu ada dalam hidup kita masing-masing menjalani hari demi hari. Mari kita sambut saudara-saudara yang baru pertama kali datang pada pagi dan siang hari ini untuk mengikuti ibadah di dalam City of Love Church, ibadah online. Kami ucapkan selamat datang, selamat menikmati hadirat Tuhan yang penuh dengan kuasa. Dan biarlah kita semua dilawat oleh Roh Kudus, dijamah, diberikan mujizat, diberikan penyertaan dan kekuatan di dalam ibadah online ini. Sebelum kita memulai, mari kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita persiapkan hati kita untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, untuk berterima kasih, mengucap syukur akan segala sesuatu yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus di hari-hari belakangan ini. Tuhan Yesus baik. Mari kita bersiap-siap. Selamat beribadah. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami, Yesus. Maka kami hari ini kami mau datang Tuhan ke hadapan-Mu Tuhan, membawa pujian kami, membawa penyembahan kami, Yesus, hanya bagi Engkau Tuhan. Untuk Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami mau sembah Engkau Tuhan. Di hati-Mu terukir namaku, di mata-Mu terlukis wajahku. Bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala
bersyukur Tuhan senantiasa. Dan kami mau memuji nama-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau. Here we go. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Dan Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, untuk kebaikan dalam kehidupan kami. Kami mau meninggikan Engkau dan kami memuji Engkau Yesus. Haleluya. Katakan Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Sekali lagi katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Oh, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami bersyukur Yesus, Kau baik, Kau Allah kami yang hidup Tuhan. Dan kami mau meninggikan Kau senantiasa Yesus. Haleluya. Kau Allah yang
atas kehidupan kami, Yesus. Kami mau menyembah-Mu, Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Segenap hidup kami, Yesus, hanya bagi-Mu, Tuhan. Besar setiamu di dalam hidupku, terangi jalanku sesuai kehendak-Mu. Hadirat-Mu, Tuhan, selalu ku nantikan. Inilah rinduku, menyenangkan hati-Mu. Yesus, ku sembah kudus. Yesus, ku sembah kudus. Ku tinggikan, Kaulah Raja, Allah yang mulia. Yesus, ku sembah kudus. Yesus, ku sembah
Yesus luar biasa saudara. Hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Evangelis Dewi Bashir. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati. Kita mau mendeklarasikan Mazmur 91. Kita mau menaikkan doa syafaat. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa. Kami percaya dan yakin pada saat hati kami intim kepadamu ya Tuhan Yesus, Engkau akan meluputkan kami daripada malapetaka Tuhan. Kami memegang janjimu di dalam Mazmur 91 bahwa hidup kami selalu disertai, selalu dilindungi oleh Engkau ya Bapa. Walaupun dalam pandemi COVID-19 ini ya Tuhan Yesus, kami percaya, kami yakin kami itu beda daripada dunia ini. Kami sedang dipisahkan, sedang disucikan, sedang dikuduskan. Biarlah ada proses sanctification di dalam hidup kami, di dalam hati kami, hari lepas harinya Bapa, di mana kami lebih lagi ya Tuhan mau Bapa masuk ke dalam hadirat-Mu, masuk di dalam puji-pujian, penyembahan dan doa kepadamu. Biarlah hati kami melekat dan lebih serupa lagi dengan Engkau, mempunyai karakter Kristus yang terus memproses kami, membentuk kami agar kami lebih serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu, kami yakin dan percaya kami diberkati, jemaat-jemaat-Mu diberkati ya Tuhan Yesus. Siapapun yang menonton ibadah online ini Tuhan, yang bergabung bersama-sama Bapa, kami berdoa ya Tuhan, ada mujizat kesembuhan, ada mujizat pelepasan ya Tuhan, ada mujizat keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sakit penyakit sembuh, ada pelepasan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau melindungi kami, melindungi usaha kami, melindungi keluarga kami, teman-teman kami, bahkan karyawan-karyawan kami sekalipun Engkau lindungi Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat kota dan bangsa ini yang Engkau pilih menjadi tempat di mana Pentakosta ketiga dicurahkan ya Tuhan Yesus. Biarlah ada kebangkitan rohani yang begitu luar biasa, ada generasi demi generasi yang ikut cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus dan tidak kompromi terhadap dosa. Kami percaya dan yakin ya Tuhan, kami percaya dan yakin kepada Tuhan, kami percaya dan yakin kepada Tuhan. Tuhan Yesus selalu baik. Biarlah semua pejabat-pejabat di pemerintahan di dalam bangsa ini Tuhan, mereka mempunyai hati yang takut akan Engkau. Mereka percaya kepadamu, mereka mementingkan kepentingan rakyat, mengatasi pandemi COVID-19 ini dan resesi ekonomi ini dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa juga buat Pastor Tim sebagai gembala di dalam gereja City Out of Church ya Tuhan Yesus. Berkati dia, urapi dia, berikan dia yang terbaik, dan biarlah kuasa-Mu dan hati-Mu terus ya Tuhan yang Kau limpahkan kepada dia. Urapan-Mu nyata untuk Pastor Tim, tutup bungkus dia dengan darah-Mu yang kudus. Bapak, persiapkan hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu dari Ibu Evangelis Dewi Bashir ya Tuhan. Biarlah apa yang keluar daripada mulut bibirnya merupakan kehendak-Mu, merupakan isi hati-Mu yang akan menguatkan kami dan menjadi rema bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian sekali lagi. Yesus, ku sembah kudus. Yesus, ku sembah kudus. Ku agungkan Kaulah Raja, Allah yang mulia. Ku
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini kalau kami masih diizinkan beribadah secara online. Kami tahu Tuhan menyertai setiap kami, bahkan kami bersyukur Tuhan sampai hari ini kami masih melihat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami sangat tahu dan percaya Tuhan semua hanya karena anugerah-Mu. Karena itu urapi dan berkati setiap kami Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, singkapkan semua yang terselubung dan bawa kami mengerti akan rahasia firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami yang mendengar, iman kami boleh bertumbuh. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, kami sambut firman Tuhan, haleluya, amin, amin, amin. Iya saudara, shalom, saya mengucapkan iya selamat berjumpa lagi saudara, walaupun hari-hari ini kita hanya lewat online, tetapi ya puji Tuhan, Tuhan yang senantiasa memelihara kita bahkan sampai hari ini. Kalau kita masih bisa ada semua karena anugerah Tuhan di hidup kita. Iya, hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema menang atas krisis, saudara ya. Hari-hari ini dengan semua yang terjadi, saya percaya ada begitu banyak orang yang mengalami krisis di dalam hidupnya. Nah, kita sebelum membahas lebih jauh, saya pengen kita semua tahu apa sih krisis itu sebenarnya, saudara ya. Krisis itu ya berasal dari bahasa Yunani yang dalam arti yang sesungguhnya dari akar katanya itu adalah kritis ya. Krisis itu adalah kritis ya. Apa itu kritis atau krisis? Itu adalah sebuah peristiwa yang sedang terjadi atau ya dipikirkan belum terjadi ya, dan itu mengarah pada situasi yang tidak stabil dan mengancam atau berbahaya yang akan mempengaruhi hidup seseorang. Jadi krisis itu adalah sebuah keadaan atau peristiwa yang terjadi bahkan yang belum terjadi. Ya, luar biasa ya saudara. Krisis itu bisa kita alami waktu kita mengalami sebuah keadaan atau ya yang belum kita alami, belum terjadi, masih di dalam pikiran. Ya, orang sudah bisa krisis, ya, orang sudah bisa mengalami masalah atau tekanan ketika sesuatu itu udah ada di pikirannya. Jadi sebenarnya krisis itu nggak tunggu terjadi dulu. Ya, hari-hari ini banyak orang yang merasa ketakutan, nggak bisa tidur. Kenapa? Karena sebenarnya sesuatu yang belum terjadi. Ketika pandemi ini terjadi, saya banyak sekali melayani orang yang tidak bisa tidur. Dan mereka berkata bolak-balik ke psikiater, dan mereka berkata mereka harus minum obat tidur setiap malam. Kenapa saudara? Karena hal-hal yang belum terjadi, ya, yang sudah mereka takutkan. Dengan adanya virus corona ini semua orang takut mati saudara. Ya, semua orang berpikir aduh nanti jangan-jangan kena corona mati. Aduh nanti jangan-jangan kena corona mati. Bahkan ada beberapa saudara ya yang menelpon kepada saya belum kena loh. Baru dengar ada keluarganya yang kena itu sudah ketakutan, gak bisa tidur, sepertinya mati udah di depan mata. Ya, beberapa lagi ada yang memang sudah kena, ya telepon, Bu, saya sudah positif corona, apa yang harus saya lakukan? Saya bilang, Ibu sesak napas enggak, Ibu batuk enggak, Ibu demam enggak, ya udah bersuka cita. Ya, seperti enggak ada apa-apa aja, kenapa Ibu tertekan? Jadi sebenarnya krisis itu bisa terjadi karena sesuatu, ya peristiwa yang datang yang memang menekan atau yang belum terjadi tapi masih dipikirkan saudara. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa menang atas krisis saudara. Baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Tapi saya berdoa semua saudara yang menyaksikan ini hari-hari ini tidak adalah kita yang krisis karena sesuatu yang belum terjadi. Yaitu bodoh saudara. Yaitu hanya ketakutan-ketakutan belaka. Kenapa kita nggak boleh takut? Karena 90% yang orang takutkan yaitu tidak sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupannya. Nah, kita akan belajar sama-sama ya apa fakta dari krisis. Jadi krisis itu tadi sudah dikatakan sebuah peristiwa yang bisa terjadi kepada seseorang bahkan yang belum terjadi masih di alam pikirannya yang menekan dia, mengancam dia, yang akan membawa dia dalam satu situasi yang tidak stabil atau berbahaya. Ya, itu yang dimaksud dengan krisis atau dari bahasa aslinya yaitu kritis ya. Baik saudara, kita akan belajar sama-sama. Ada beberapa fakta yang saya pengen bagikan kepada saudara hari ini tentang krisis atau kritis ini saudara ya.
Yang pertama, percayalah saudara, kita mau atau tidak mau, yang namanya kita manusia, satu saat kita pasti akan menghadapi yang namanya krisis. Ya, saudara dan saya, semua manusia yang ada di dunia ini, percayalah, satu saat kita pasti akan menghadapi yang namanya krisis di hidup kita. Semua manusia pasti akan mengalami. Kenapa? Karena kita masih hidup di dunia. Ya, inilah dunia. Ya, welcome to the jungle. Ya, dunia ini adalah tempat perjuangan. Dunia ini sudah tercemar oleh dosa. Bahkan Yesus berkata, dunia ini, ya, iblis itu berada di bawah kuasa si jahat. Ya, tetapi kita bukan dari dunia. Ya, kita berbeda, kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi yang pertama faktanya, percayalah semua manusia yang ada dalam dunia pasti satu saat akan mengalami yang namanya krisis. Enggak ada manusia itu hidup tanpa krisis. Makanya saudara yang hari ini sedang menghadapi persoalan, tekanan atau krisis, ya percayalah, ya di luar sana juga banyak orang menghadapi hal yang sama. Karena krisis itu sebenarnya bukan hanya berbicara tentang hal-hal yang kelihatan atau lahiriah, tetapi banyak hal yang tidak kelihatan bisa menyebabkan krisis dalam hidup seseorang. Yang kedua, faktanya apa, saudara? Ya, kita sering bertanya, saya tuh orang percaya, Bu, saya percaya Yesus. Ya, kenapa saya mengalami krisis? Kenapa saya ditertekan? Kenapa saya mengalami masalah? Ya, fakta yang kedua, tidak peduli saudara anak Tuhan atau bukan, saudara percaya Yesus atau tidak, saudara pasti akan mengalami yang namanya krisis atau masalah atau tekanan. Bahkan kalau kita bicara di dalam Alkitab, saudara, kalau saudara mau melihat tokoh-tokoh dalam Alkitab, mereka semua adalah orang-orang yang imannya terus dibangun di atas penderitaan. Ya, sebut saja siapa dari tokoh yang pertama, tentunya Yesus Kristus sendiri. Ya, sebagai Tuhan dan juru selamat dan junjungan kita dan teladan kita. Yesus adalah seorang pribadi yang juga ketika dia datang ke dunia, hidupnya menderita. Kata kitab Yesaya, dia tidak ada rupa, tidak ada orang yang memandangnya, sangat tidak dinilai karena enggak ada wibawa yang bisa membuat orang akan melihat dia. Bayangkan itu Tuhan. Dari awal mau melahirkan aja, dilahirkan ke dunia sudah terjadi krisis, mau dibunuh ya semua anak laki-laki yang akan lahir. Sehingga orang tuanya itu sudah mencari tempat untuk bersembunyi. Dari awal kehamilan di dalam kandungan aja, ya Tuhan kita Yesus sudah mengalami persoalan. Mau melahirkan aja saudara, cari tempat sampai terakhir lahir di kandang domba. Saya percaya tidak ada seorang pun dari kita di sini yang melahirkan di kandang. Jadi mengucap syukurlah saudara, karena engkau masih lebih hebat daripada Tuhan Yesus ya di kelahiran. Dia lahir di kandang loh, kita semua masih lahir mungkin ada yang di puskesmas, ada yang di rumah sakit. Ya tetapi Yesus ya memberikan teladan, dia lahir dalam kesederhanaan, bahkan di dalam penderitaan. Belum lagi ketika dia akan dianiaya. Tidak adalah krisis, tidak ada tekanan yang lebih berat daripada apa yang Yesus alami. Ya makanya kita dikatakan terus harus mengingat akan Kristus, saudara. Kenapa? Ya karena Yesus membuktikan dia menang atas setiap krisis yang dia boleh alami di dalam dunia, saudara. Bahkan ketika dia mau disalib, dia sudah membayangkan apa yang akan dia alami. Saudara bisa bayangkan dagingnya dicambuk dan tercabik. Ya dia berkata, Bapa kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Tetapi kalau memang aku harus menjalaninya, dia berkata, biar kehendakmu saja yang jadi. Ya, jadi saudara kita lihat di sini. Ya, tokoh yang pertama saja yang kita panuti di dalam firman Tuhan dalam Alkitab yaitu Yesus. Dia sudah terlahir dengan krisis yang begitu luar biasa. Ya, yang kedua siapa? Rasul Paulus. Ya, dia mengalami tekanan yang begitu hebat di sepanjang peristiwa pelayanannya. Dia berkata, setiap hari aku mengalami karam kapal. Aku mau dibunuh karena nama Yesus, ya. Aku dipenjara karena nama Yesus, bahkan bukan cuma sekali, berkali-kali. Belum lagi ketika Rasul Paulus dipenjara, dia ditinggalkan oleh teman-teman sepelayanannya. Wow, saudara. Ya, sebuah keadaan yang sangat tidak enak bagi daging. Bukan cuma ya ada dalam sebuah keadaan yang berbahaya, bahkan itu mengancam jiwanya. Para murid-murid Kristus, semua mereka mengalami tekanan. Bahkan saudara tahu semua mereka mati dengan cara yang tidak wajar. Ada yang digoreng dalam penggorengan. Ada yang disalib terbalik. Saudara, ya semua
Kisah di Alkitab adalah kisah tentang orang-orang yang penuh dengan tekanan tetapi mereka berhasil menang. Ya, sampai di akhirnya. Nah, kita akan belajar sama-sama saudara nanti ya. Yang ketiga saudara, apa fakta saudara? Ya, banyak orang Kristen kalah di dalam mengalami persoalan dan krisis dalam hidupnya. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Ya, karena banyak orang Kristen yang tidak mengerti firman yang benar. Kita hanya mendengar firman-firman yang enak buat telinga kita. Oh, ikut Yesus itu bahagia, ikut Yesus itu senang, ikut Yesus itu gak ada penderitaan, ikut Yesus. Hello, mari kita kembali kepada firman Tuhan yang murni. Bahkan Yesus berkata, kalau engkau ingin menjadi muridku, sangkal dirimu, pikul salibmu dan ikut aku. Tantangan yang Yesus berikan bagi setiap orang yang mau percaya pada dia bukan tantangan yang enak. Ya, dia gak bilang ikut aku bahagia kamu, enggak. Ya, satu-satunya syarat. Ya, kita harus ikut Yesus itu yang pertama. Dia bilang apa? Kalau engkau mau ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu, lalu ikut aku. Tidak mudah. Ya, tetapi itulah syarat yang mutlak. Nah, kita akan belajar lebih dalam. Mari kita mengenal firman Tuhan saudara. Ya, supaya kita ini bisa menang dari setiap pencobaan yang kita alami. Ya, kita mau sama-sama belajar. Kita percaya bahwa semua orang yang hidup di dunia ini pasti akan diizinkan mengalami pencobaan. Ya, namun saya mau baca firman Tuhan hari ini supaya kita mengerti saudara dan kita tidak menjadi orang-orang yang kalah. Ya, apa sih sebenarnya menjadi penyebab utama sehingga orang merasa begitu tertekan dan masuk dalam krisis yang begitu hebat? Yakobus pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga berkata begini saudara. Yakobus pasal 4 ayat 1 dan 2 saja, maaf. Ya, Yakobus 4 ayat 1 dan 2 berkata begini, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Ini bicara tentang krisis. Ya, saya ganti aja. Dari manakah datangnya krisis dan masalah dalam hidupmu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ya, ayat ini berkata dari mana datangnya krisis, pencobaan, persoalan dalam hidup seorang manusia. Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, ya, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudara, kita memang tidak bisa pegang kendali atas setiap keadaan di hidup kita. Kita memang tidak bisa mengendalikan apapun di hidup ini. Tetapi kabar baiknya kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Kita nggak bisa mengendalikan ya bahkan rumah tangga. Kita nggak bisa mengendalikan anak-anak kita. Ya, kita sudah memberikan mereka firman, bahkan suami istri pun. Ya, kenapa orang menjadi stres dan masuk dalam tekanan dan krisis yang begitu hebat? Karena seringkali kita ini ya mencoba mengendalikan semua keadaan tuh dengan cara kita. Ya, tapi ayat ini berkata saudara, dari mana datangnya krisis yang sesungguhnya itu? Dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam diri kita. Ya, waktu kita ada masalah ya, ada begitu banyak hal yang kita pikir dapat kita lakukan, ada begitu banyak hal yang kita pikir, aduh saya takut ini, aduh saya takut ini. Kita punya banyak keinginan, kita pengen mengontrol keuangan kita semua baik. Tapi ketika Tuhan izinkan terjadi, ya kita pun tidak bisa mengendalikan apa-apa. Ya, saya yakin orang masukin uangnya ke saham pasti bukan berharap perusahaannya tutup dong. Dia berharap supaya dia dapat keuntungan dan hidupnya bisa tetap bertahan. Tapi ketika sesuatu terjadi yang buruk bahkan kita nggak bisa pegang kendali. Tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana cara kita berespon. Karena krisis yang sesungguhnya itu bisa dipicu ya sampai ke tingkat level yang keberapa itu tergantung diri kita saudara. Ya, kita belajar dari bangsa Israel. Saudara, bangsa Israel ketika mereka dibawa dalam perjalanan mereka di padang gurun. Ya, dari Mesir di tanah perbudakan mereka dibawa keluar untuk apa? Masuk ke satu negeri, masuk ke janji Tuhan, masuk ke satu tempat yang Tuhan mau berikan kepada mereka. Ya, dan dalam perjalanan mereka di padang gurun, umat Israel ini menghadapi krisis yang begitu hebat. Ya,
Di padang gurun mereka mengalami krisis dan tantangan yang secara fisik dan itu nyata. Yang pertama apa? Cuaca yang begitu panas. Ya. Yang kedua, tantangan yang berikutnya adalah malam itu gelap di padang gurun. Ya, kalau siang panas sekali, kalau malam dingin sekali. Belum lagi mereka harus berhadapan dengan ular-ular berbisa di padang gurun. Ya, mereka sedang dibawa ke satu keadaan transisi di mana mereka mengalami sesuatu yang tadinya nyaman lalu tiba-tiba berubah. Semua itu berubah membuat daging mereka secara fisik mereka begitu tertekan. Iya, sehingga apa yang terjadi? Mereka juga kekurangan makanan, tidak ada makanan seperti yang terus mereka makan. Ya, ketika mereka ada di Mesir. Tapi saudara, ya kita ini, kenapa mereka berputar selama 40 tahun harusnya cuma dalam waktu beberapa hari saja? Ya, karena sikap dan cara mereka berespon terhadap krisis. Perhatikan baik-baik, cara kita berespon terhadap sebuah persoalan itu akan sangat menentukan cepat atau lambatnya persoalan itu bisa terselesaikan dalam hidup kita. Tadinya Tuhan itu mau cepat membawa mereka menuju tanah perjanjian. Tapi karena mereka berespon ya dengan cara yang salah, mereka bersungut-sungut, mereka menyalahkan Musa, mereka menyalahkan Tuhan bahkan yang membawa mereka. Ya, sehingga apa yang terjadi? Diputar-putar-putar selama 40 tahun, ya. Saudara, hari ini krisis apa yang sedang engkau alami? Masalah apa yang sedang menekan jiwamu? Saya cuma mau kasih satu. Ya, mari beresponlah dengan benar. Kendalikan diri kita. Karena firman Tuhan berkata, semuanya itu berawal dari diri kita. Engkau menginginkan sesuatu. Ya, lalu engkau mulai iri hati, membunuh. Engkau ingin mencapai tujuanmu yang engkau pikir itu akan membuat engkau nyaman. Ternyata itu akan semakin menghancurkan hidupmu dan membawa engkau semakin jauh dari Tuhan. Perhatikan saudara, bagaimana cara kita berespon. Kita harus berespon secara benar, ya. Berespon yang benar itu harus sesuai dengan apa? Firman Tuhan. Ya, ketika bangsa itu mulai berespon tidak benar, mereka mulai saling menyalahkan Musa, menyalahkan pemimpin, menyalahkan ya Tuhan bahkan. Ya, disitulah Tuhan melihat bahwa mereka itu belum siap untuk menerima janji. Saudara, engkau siap atau tidak menerima janji kemuliaan? Ya, itu tergantung dari caramu berespon. Dengan kata lain, respon yang benar akan membawa kita kepada jalan pintas menuju ya janji dan berkat Tuhan. Enggak usah berlama-lama kalau kita mau berjalan dan taat pada firman. Tetap bersyukur, hanya beberapa hari saja. Tetapi karena mereka marah, menyalahkan Tuhan, menyalahkan semua orang, menyalahkan keadaan. Saudara, kalau hari ini engkau sedang mengalami krisis, jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan terutama Tuhan. Tuhan gak pernah salah. Ya, Tuhan itu selalu benar. Kitalah yang harus menyesuaikan diri dengan cara Tuhan. Ya, berhentilah menyalahkan orang lain atas nasib yang kau alami hari ini. Berhentilah menyalahkan orang lain atas keadaanmu hari ini. Hadapi krisis itu dengan cara pandang yang benar, dengan respon yang benar. Maka engkau akan melihat Tuhan turut bekerja bagi kebaikanmu, saudara. Ya. Lalu yang kedua, saudara, ya. Kenapa orang benar, anak Tuhan masih harus mengalami pencobaan di dalam hidupnya? Ya. Saudara, kita lihat sama-sama di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Ya, surat Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat, supaya kita mengerti. Jadi saudara tidak usah lagi bertanya, banyak yang datang kepada saya, Bu, saya ini orang Kristen loh. Bu, saya ini rajin berdoa loh. Bu, saya ini baca Alkitab loh, Bu. Ya, tapi kenapa saya masih mengalami masalah, Bu? Kenapa saya masih harus mengalami krisis itu, ya? Yakobus 1 ayat 2 sampai ayat yang keempat.
Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, saudara, kenapa kita sebagai anak Tuhan dan orang percaya masih mengalami masalah? Firman Tuhan ini berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Mengapa kita harus menderita, saudara? Karena Tuhan itu lagi coba membenarkan konsep kita, ya, dengan konsep firman Tuhan. Hukum dunia dengan hukum Tuhan selalu bertolak belakang. Ya, kalau orang berkata bahagia itu menurut ukuran dunia kalau keadaan keuanganmu baik. Ya, bahagia itu kalau rumah tanggamu baik. Bahagia itu kalau semua di sekeliling kita itu baik. Tetapi ayat ini berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, aduh, nggak enak banget, saudara. Tapi kita mau atau tidak, mari kita memiliki pengertian yang benar sesuai firman Tuhan. Karena banyak orang Kristen salah. Ya, mereka ikut Tuhan tapi tidak memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Ya, Tuhan itu terlebih rindu, ya, membiarkan kita, ya, diizinkan mengalami pencobaan dan tekanan krisis dalam hidup kita. Supaya apa? Karakter kita dibentuk menjadi lebih kuat. Ya, makanya saudara, konsep kita tentang kebahagiaan itu harus kita rubah sesuai dengan konsep firman Tuhan. Ya, waktu konsep kita ini sudah benar sesuai firman, maka nggak ada satupun yang lagi yang bisa membuat kita ini tertekan. Saya bukan hanya berbicara, saya mengalami semua. Ya, saya mengalami banyak hal di hidup saya. Ya, saya pernah mengalami ketakutan terbesar ketika saya mau dibunuh oleh papi saya ketika saya terima Yesus. Saya pernah mengalami krisis yang berat ketika saya harus tinggalkan keluarga saya tanpa bawa uang 1 sen pun. Saya pernah merasa hidup tanpa 1 orang pun di sisi saya. Saya pernah merasa hidup tanpa uang 1 sen pun ada di tangan saya. Makanya kalau sekarang saya mengalami krisis-krisis itu saya bilang Tuhan tuh mah biasa. Kalau cuma difitnah orang, aduh udah gak ada apa-apanya, saudara. Kalau cuma dengar dijelekin orang, sekarang saya bisa tertawa dan tersenyum. Tapi ada orang Kristen yang mau bunuh diri loh gara-gara difitnah orang. Hello, please deh. Ya. Kebangetan banget, saudara. Makanya saya berdoa deh, saudara yang belum diproses, biar diproses Tuhan. Semakin berat krisis yang kita alami, semakin berat pencobaan yang kita alami, itu akan membantu hidup kita ke depan tuh semakin enak. Ya, kenapa? Orang yang sudah mengalami tekanan yang hebat, dia dapat mengucap syukur dalam segala hal. Makanya ayat ini berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Perbaiki konsep kita tentang kebahagiaan di dunia ini, supaya engkau bisa mensyukuri segala hal. Alkitab berkata, konsep kebahagiaan yang benar menurut firman Tuhan, waktu engkau sedang diuji. Waktu engkau mengalami krisis, waktu engkau mengalami pencobaan, itu bahagia. Haleluya. Masih mau ikut Yesus, saudara? Ya. Ikut Tuhan itu bertentangan dengan semua prinsip-prinsip dunia. Ya, dunia itu hukumnya adalah hukum yang mengenakkan bagi daging kita. Ya, makanya saya selalu bilang kepada banyak orang, waktu mereka datang kepada saya, Bu, rumah tangga saya tidak berbahagia, Bu. Saya bilang, oh, kamu waktu masuk pernikahan pasti konsep bahagiamu salah. Kamu kebanyakan nonton drama Korea. Ya, kamu pikir ketika menikah itu suamimu kayak laki-laki yang di drama Korea itu ya, yang bawain bunga ya, bunga mawar, bunga bang semua dibawain ya. Makanya ketika kamu masuk dalam pernikahan, suamimu tidak seperti yang kamu harapkan. Lalu engkau tertekan, engkau stres ya. Perbaiki konsep kebahagiaanmu. Pernikahan itu adalah sebuah proses menyatukan dua pribadi menjadi satu. Saudara pikir itu mudah? Enggak. Tapi ayat ini berkata berbahagialah apabila kamu diproses dengan suamimu, diproses dengan istrimu. Teruslah berjuang dengan cara pandang yang benar sesuai dengan firman Tuhan.
Mari perbaiki konsep kita saudara, supaya kita tidak salah melangkah. Iya, berbahagialah orang yang jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan kata firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa pencobaan, krisis itu merupakan sebuah ujian terhadap imanmu untuk menghasilkan ketekunan. Dan apabila ketekunan itu memperoleh buah yang matang, maka kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Wow, ya kenapa saudara? Karena kita ini semua perlu dibentuk. Bahkan sebelum orang itu diberkati, harusnya dia dibentuk dulu. Supaya ketika dia diberkati, dia punya konsep yang benar. Kalau orang itu diberkati punya konsep yang benar, dia tahu. Ya waktu Tuhan memberkati kita, jangan naikkan standar hidupmu, tapi naikkan standar memberimu. Ya, saya bersyukur, saya mau berkata kepada saudara, hari-hari ini saya diberkati oleh Tuhan. Dan saya bersyukur saya diberkati ketika saya sudah siap untuk diberkati. Kalau berkat-berkat yang Tuhan beri sekarang saya terima 10 tahun lalu, mungkin respon saya tidak seperti ini. Ya, banyak orang waktu diberi uang, kekayaan, habis dalam waktu singkat. Kenapa? Belum siap diberkati. Nah, untuk bisa mempersiapkan kita diberkati itu, kita harus melewati badai, terpaan, tekanan. Engkau harus pernah mengalami yang namanya susah, baru engkau bisa menikmati dan mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan. Ya, mari kita punya konsep dan pemahaman yang benar. Supaya kita ini bisa menjalani hidup dan mengatasi krisis di hidup kita dan kita keluar sebagai seorang pemenang. Iya saudara, memang ketika waktu kita dibentuk atau ketika kita menghadapi pencobaan itu tidak enak. Ya itu sangat-sangat menyiksa bagi daging kita, bagi jiwa kita. Ada sesuatu hal yang rasanya menekan. Tetapi ketika kita belajar mempercayai Tuhan, ketika belajar punya pemahaman yang benar, cara pandang yang benar, kita maka akan bisa melewati semua itu dengan kekuatan yang dari Tuhan. Saya pengen kita baca satu ayat, 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Ya, firman Tuhan berkata 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, sebuah kekuatan bagi kita semua hari ini, percayalah Tuhan tahu batas kekuatan kita. Dia Tuhan yang setia dan adil. Karena itu jangan pernah menyalahkan Tuhan sekalipun engkau sedang diproses, sedang diremukkan. Terus perkatakan firman-Nya, aku tahu engkau Allah yang setia dan adil. Dan karena itu engkau tidak akan membiarkan aku dicobai melampaui batas kekuatanku sebagai manusia. Dan aku mau percaya Tuhan, bahkan firman-Mu berkata, saat aku dicobai, Tuhan akan memberikan kepadaku jalan keluar sehingga aku kuat untuk menanggungnya. Jalani aja saudara. Jalani semua proses, beresponlah dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Sebenarnya semua persoalan yang Tuhan izinkan terjadi hanya satu tujuannya, membawa kita kepada ketaatan penuh kepada firman Tuhan. Mari kita pegang ayat ini terus berkata, aku percaya Tuhan, pencobaan-pencobaan yang aku alami itu tidak akan melebihi kekuatanku sebagai manusia. Tuhan itu paling tahu batas kekuatan kita. Tuhan tahu kekuatan saya dan kekuatan saudara itu berbeda. Ya, karena itu mungkin hari-hari ini ada orang-orang yang berkata, ada seorang istri yang datang kepada saya, Bu, saya udah mau mati, Bu, saya mau bunuh diri, Bu, menghadapi suami. Ini saya bilang, Ibu, perkatakan pada Tuhan, aku tahu Tuhan, Engkau yang tahu batas kekuatanku. Bahkan hari-hari ini mungkin engkau sudah merasa tidak berdaya, datang di kaki Tuhan. Ya, datang di kaki Tuhan, duduk di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, aku tahu Engkau Allah yang setia dan adil dan Engkau tidak akan pernah membiarkan aku dicobai melampaui batas kekuatanku sebagai seorang manusia.
Tetap imani firman Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang setia dan adil, saudara. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang sanggup bekerja jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan dan yang kita doakan. Tuhan sanggup melakukan segala perkara di hidup kita. Karena itu tetap percaya. Perkatakan ayat ini, yes, aku tahu Tuhan, Engkau turut bekerja. Saudara, jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah. Ya, teruslah percayai Tuhan, saudara, sebab Dia Tuhan yang setia dan adil. Ingat satu hal, saudara, firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kita alami di dunia ini adalah pencobaan biasa yang tidak akan melampaui batas kekuatan kita sebagai manusia. Kalau hari ini saudara sedang mengalami proses atau tekanan atau krisis, saya ucapkan selamat berjuang. Ya, jangan pernah mundur, jangan pernah menyerah, hadapi bersama dengan Tuhan. Dengan apa? Punyai dan milikilah cara pandang yang benar terhadap hidup ini sesuai dengan firman Tuhan, maka engkau akan melihat kemenangan yang dari Tuhan. Mari kita akan satukan hati, kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk berespon dengan benar, ajar kami untuk memiliki pandangan yang benar, ajar kami memiliki pengetahuan yang benar sesuai firman, karena itu akan sangat menentukan bagaimana sikap kami menghadapi krisis. Ketika kami taat, kami percaya kami akan melihat pembelaan Tuhan. Pencobaan yang kami alami, krisis yang kami alami tidak melebihi kekuatan kami manusia. Itu hanya pencobaan biasa yang tidak akan pernah melebihi batas kemampuan kami. Sebab Tuhan setia dan adil. Pada waktu kami diberi pencobaan atau diizinkan mengalami krisis, Tuhan akan memberikan kami jalan keluar ketika kami terus taat kepada firman-Mu. Berkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang menyaksikan hari ini. Kami percaya bersama Tuhan kami cakap melakukan segala perkara. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan memberkati. Happy Sunday semuanya, saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah, tetapi ini menjadi contoh betapa
betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33 sampai 34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Wow, Tuhan Yesus dahsyat. Terima kasih atas pelayanan Ibu Debbie Bashir yang memberkati kita semua. Biarlah kemanapun Ibu Debbie Bashir dipimpin oleh Tuhan, selalu diberkati, selalu diurapi, dan banyak orang yang diberkati juga. Terima kasih. Mari sebelum kita menutup ibadah kita pada siang hari ini, kita mau menyiapkan hati kita untuk menerima berkat dari gembala kita, Pastor Timothy Abraham. Sampai jumpa minggu depan di ibadah online City of Love Church berikutnya. Happy Sunday, Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita. Haleluya. Mari kita angkat dua tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dalam permai bahkan untuk selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan diberkati katakan, amin. Sampai ketemu di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua.